Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ntar saya buka dulu. Jujur aja, saya nyaris lupa aja perkuliahan ini. Kenapa? Karena semalam saya pakai laptop. Itu tahu-tahu jam berapa ya? Saya pakai jam 20. Tahu-tahu pet gitu mati. Kayak ada yang konslet terus apa ininya adaptornya itu juga ikut mati. Gitu. Saya sampai panik. Panik saya bukan apa-apa karena semalam itu ada rapat, bukan karena nggak 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 apa, bukan karena nggak ikut rapat gitu. Tapi karena kalau laptop saya rusak total, mati total. Kalau rusak mati total, selanjutnya saya nggak bisa ngajar gitu, makanya itu. Tapi terus alhamdulillah nggak apa-apa, gitu, masih bisa. Terus ini kemarin itu panas, ini sekarang resolusinya saya turunin. Bentar, saya cek dulu materinya. Kemarin ngajar materi pertemuan ke ya materi 6 ya. Oke, oke kita mulai ya. Oke, materi 6 adalah metode teknik instrumen dalam penelitian ya. Di dalam metode teknik instrumen dalam penelitian ini, jujur aja penelitian itu yang jelas itu membutuhkan instrumen, apalagi nggak peduli apakah itu penelitian apa istilahnya, penelitian eksakta maupun non eksakta gitu. Nah, kalau non eksakta yang dijadikan instrumen itu adalah angket atau kuesioner yang kita sebarkan itu. Oke, bentar, saya pastikan dulu materinya ya, apakah ini benar ini. Soalnya ada beberapa. Kita anu mas. Bentar ya. Saya pastikan dulu ini materinya benar benar yang ini apa bukan. Sana ada dua versi saya. Oh, oh, enggak tuh. Materi kuliah diganti. Bentar. Ini kemarin kita bahas apa sih? Bentar. Ini kategori penelitian. Oh ya, instrumen udah ya. Instrumen ubah anu pengganti di yang ada di pertemuan 3 ya. Publikasi ya. Kan Anda belum ya yang itu ya. Sudah belum? Perasaan saya sudah ya. Sudah. Kok, kok ini kok saya
Itu ya. Gara-gara laptop saya ini jadi kacau nih. Ada yang ini. Oke, ini berarti bukan instrumen ya sekarang ya. Instrumen juga perasaan saya sudah memberikan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya anukan instrumen aja dulu ya. Oke, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya bahas mengenai instrumen dulu ya hari ini. Nah, yang sekali lagi metode versi teknik, metode penelitian, pemahaman tentang cara berpikir dan pelaksanaan hasil berpikir. Metode itu cara berpikir, teknik itu pelaksanaan hasil pikir. Ya, itu. Yang jelas dalam ini instrumen ya, metode teknik ya. Ini fokusnya adalah yang paling banyak dibahas adalah instrumen. Jadi di dalam penelitian sosial itu kita tetap perlu menggunakan instrumen. Instrumen itu untuk mengambil data. Sama aja kalau misalnya dalam penelitian eksakta, Anda perlu tahu tegangan di mobil kendaraan itu baterainya itu berapa volt gitu. Maka Anda perlu alat ukur atau instrumen yang disebut multimeter atau multitester, ya kan? Seperti itu. Nah, multitester itu harus reliable, dapat dipercaya. Artinya kalau dia 1 volt, 2 volt, ya memang 2 volt. Jangan sampai 2 volt di multimeter Anda, tapi ntar 2 volt mungkin 3 volt di tempat yang lain gitu. Jadi kalau misalnya diukur pakai 3 alat ya, 2 volt ya alat pertama ya 2 volt, di alat kedua 2 volt ke alat ketiga. Berarti alat Anda yang alat pertama itu reliable gitu loh ya, dapat dipercaya gitu. Nah, dalam ilmu misalnya digunakan penelitian sosial ya, tidak harus sosial, ini pengertian instrumen secara umum ya, secara umum. Kalau yang kuesioner digunakan untuk penelitian sosial. Dalam ilmu komputer bisa saja kalau mau membuat misalnya sistem pakar untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat. Jadi kalau dalam penelitian sosial itu instrumennya itu berupa kuesioner. Kuesioner itu maksudnya gini, datanya itu kan apa ya istilahnya, datanya itu kan jawaban jawaban dari kuesioner orang yang menjawab kan. Nah, pertanyaan di kuesioner itu tidak boleh ambigu atau rancu. Jadi misalkan begini, eh, misalkan hari ini saya ngasih pertanyaan yang sama ke orang itu, pertanyaan A gitu ya. Mungkin besok saya ngasih pertanyaan yang A ke orang itu, maka orang itu jawabnya lain lagi, gitu. Ya, mungkin mungkin bisa saja orangnya yang apa istilahnya yang tidak bisa dipercaya atau tidak jujur, atau pertanyaannya yang ambigus, gitu, ya kan? Kayak contohnya kalau di polisi itu menginvestigasi pencuri atau pembunuh gitu, maka si pencuri akan mengajukan polisi akan mengajukan pertanyaan kepada tersangka, misalnya 2 tersangka di tempat terpisah, ya kan? Nanti dilakukan cross check. Nah, pertanyaan yang dilakukan oleh si polisi kepada tersangka itu tidak boleh membuat rancu kepada si tersangka, gitu, ya. Jadi harus harus jelas, gitu. Pertanyaannya harus demikian jelas, sehingga pada saat di cross check itu memang ya cuma seperti itu keadaannya gitu loh. Itu berarti terpercaya. Jadi pertanyaan itu seperti multimeter atau alat pengukur tegangan itu tadi gitu loh, ya kan? Gitu. Digunakan untuk mendapatkan data. Data itu adalah jawaban dari si responden. Nah, kalau di eksakta datanya itu adalah hasil pengukuran dari multimeter itu. Gitu. Oke. Nah, sekali lagi ini instrumen tadi ya, membantu memperoleh data atas dasar kondisi yang telah diketahui. Membatasi ruang lingkup juga mampu memperoleh data tambahan dari situasi. Dan syukur-syukur bisa memperoleh data tambahan. Merekam data permanen dan dianalisa mendatang. Jadi sebaiknya itu kalau bisa itu ada perekaman ya, ada perekaman atau tertulis ya. Perekaman terserah mau pakai tape recorder, kamera atau tertulis. Misalkan kalau orangnya tidak berkenan menggunakan wawancara dengan kamera, maka atau tape itu maka bisa menggunakan tertulis. Oke.
wawancara, daftar pertanyaan ini instrumen berupa kuesioner ya, wawancara, pedoman wawancara. Jadi ada cara teknik membuat wawancara. Terus bisa juga wawancara itu melalui face to face atau bisa melalui telepon. Ya, bisa saja pertanyaan itu bisa melalui telepon. Misalkan sebuah pabrik sabun, dia akan yang sudah terkenal, dia ingin tahu apakah produknya seberapa terkenalkah produknya, misalkan gitu, atau sukses di pasar, misalnya sabun Lifebuoy gitu, maka dia bisa saja menelepon secara acak orang-orang itu, orang-orang yang di HP itu untuk ditanyain apakah Anda menggunakan sabun merek tertentu gitu. Ya, gitu. Terus semi struktur. Semi struktur tidak memberikan batasan jawaban. Ini bisa pertanyaan bisa bersifat semi struktur. Jadi tidak full multiple choice ya. Open ended question, pertanyaan agak bebas untuk penelitian eksploratif dengan memperoleh info sebanyak mungkin dari responden. Terus tujuan wawancara mengetahui data pribadi responden, mencari informasi yang relevan, membantu identifikasi masalah di lapangan. Jadi wawancara, nah ini respondennya nih. Seleksi dengan kandidat responden yang qualified. Nah, apakah responden itu dipilih berdasarkan seleksi kandidat. Jadi misalkan gini, Anda ingin mengukur tegangan baterai kendaraan, tapi Anda tidak mau kendaraan yang tua, gitu. Baterai kendaraan itu berapa sih sebenarnya? Ya sudah pakai kendaraan yang tahun berapa. Jadi responden itu objek yang diteliti dalam ini kalau yang eksaktanya ya, ini kalau ini non eksakta nih, yang di slide. Kalau eksaktanya berarti kita milih kendaraan yang tahunnya misalnya 3 tahun ke belakang. Terus wawancara dengan media elektronik, audio, tape atau telepon ini tadi ya medianya ya. Jadi tidak harus ketemu. Jadi salah kalau misalnya wawancara itu dipanggil atau orangnya datang ke tempat onsite gitu ya, onsite yang respondennya ke tempat kita atau kita onsite itu tidak harus seperti itu. Kalau memungkinkan via telepon ya telepon gitu ya. Wawancara kelompok atau panel dilakukan oleh 2 atau lebih wawancara sekaligus pada waktu yang sama. Oke. Dalam penelitian survei, jawaban responden tergantung sifat dan kondisi atau ingatan responden. Ya, ini. Jadi ini harus hati-hati ya. Yang sifatnya yang kondisi atau ingatan respondennya itu kita harus hati-hati. Jangan sampai jawaban-jawaban yang bias-bias begini ini membuat penelitian kita, data kita jadi bias. Gitu. Data kita bias, maka hasilnya pun juga bias. Kuesioner, berisi pertanyaan, pilihan jawaban yang tersedia. Jawaban bisa terbuka, jadi seperti esai ya kan. Kelemahan mendapatkan informasi sebatas pertanyaan, ya. Tidak mendapatkan informasi lain yang bersifat personal. Ini kalau pilihan jawaban yang tersedia atau istilahnya multiple choice ya kelemahannya. Kalau esai ya biasanya terbuka. Kuesioner tertutup dengan jawaban tersedia atau multiple choice ya. Jika peneliti hanya menginginkan jawaban tertentu, bisa saja dalam satu kasus orang itu hanya ingin jawaban tertentu. Kamu pakai sabun merek A enggak sih? Gitu loh. Nah itu maka itu harus cukup multiple choice. Gitu. Tapi kalau misalnya mau ditanya alasannya, nah itu mungkin terbuka. Ya kan? Kuesioner terbuka atau esai jika peneliti ingin memperoleh pendapat responden. Nah kan tadi sabun itu kamu pakai sabun itu. Terus alasannya apa dong? Gitu. Nah itu bagi esainya. Jenis kuesioner langsung atau tidak langsung. Jadi bisa ketemuan, ya kan? Nah, responden dapat menyatakan balik jika tidak jelas pertanyaannya, jadi ketemu langsung. Itu keuntungannya ya. Jadi maaf bisa diulangi, kayak gitu. Jadi responden bisa menanyakan kembali langsung. Responden harus punya cukup waktu untuk tanya jawab. Nah ini kerugiannya harus dua-duanya dirugikan ya, bukan dirugikan korban waktu. Respondennya menyediain waktu, penanyanya kitanya juga menyediakan waktu. Tapi kalau via email kita mah santai, kapan saja kita tinggal lihat emailnya masuk enggak. Responden dapat menyediakan waktu kapan saja sebelum tanggal deadline. Ya ini responden bebas ya waktunya kapan membalas email kan. Responden dapat berdomisili berjauhan dari wawancara.
responden tidak dapat langsung menanyakan jika ada pertanyaan tidak jelas. Jadi via email itu mungkin sulit untuk klarifikasi ya, klarifikasi pertanyaannya. Ini maksudnya apa, Mbak? Misalnya gitu. Ya. Kalau langsung itu ya itu ada plus minusnya lah. Gitu. Kalau langsung itu seperti itu bisa klarifikasi. Validitas pertanyaan kuesioner diukur per butir pertanyaan. Nah, tapi validitas apakah pertanyaan itu reliable itu ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Ya. Ini ada ukurannya lah. Ini cara mengukurnya ya, cara mengukurnya. Ini saya tidak minta Anda untuk menghafal bagaimana cara mengukurnya tidak, tapi cukup Anda tahu bahwa apa istilahnya kalau pertanyaan kuesioner itu per butir pertanyaan, per butir ya, tadi kan per butir. Nah, ini per butir itu ada validitasnya, ada validitas itu untuk menjamin seberapa akurat hasilnya gitu loh. Jadi sama seperti multimeter ya. Multimeter itu atau alat ukur apa gitu ya, alat ukur termometer lah gitu. Juga termometer itu juga ada validitas. Ada termometer digital A sama digital B gitu, termometer digital C gitu. Itu seberapa valid ya, seberapa dapat dipercaya gitu. Nah, ini tadi ini ya, pertanyaannya itu ada validitasnya. Untuk membuat keputusan valid atau tidaknya sebuah pertanyaan yang digunakan adalah nilai R. Semakin besar nilai R, maka semakin valid. Semakin kecil, sebaliknya jika R makin kecil, maka tidak valid. Ya. Nah ini, jadi pertanyaan itu tidak bisa sembarang. Ini harus diukur dulu R-nya. Sama aja kalau saya menciptakan alat ukur, maka saya harus kalibrasi. Ya, kalibrasi. Seperti itu. Oke, jadi jangan berpikir bahwa penelitian sosial itu mudah gitu ya. Penelitian sosial misalnya kalau misalnya di bidang ilmu sosial, ilmu ekonomi, pakai membuat pertanyaan gitu. Itu jangan dipikir mudah. Mereka juga harus berpikir statistik validitas karena itu adalah apa ya? Itu adalah untuk meyakinkan datanya itu valid atau tidak. Jadi sebenarnya kalau untuk riset di ilmu sosial itu mereka menciptakan alat ukur. Jadi kuesioner itu kan harus diciptakan dulu. Sebelum memulai riset, mereka harus menciptakan alat ukur dulu, yaitu kuesioner. Tapi kalau teknik elektro itu ya, teknik elektro atau dokter melakukan riset atau teknik kimia atau ya kimia misalnya kita melakukan riset, mereka tidak butuh menciptakan alat ukur gitu. Alat ukurnya sudah ada, termometer sudah punya, pH meter sudah punya kalau kimia ya kan, mengukur pH tanah atau pH apa gitu ya. Terus kalau elektro juga ampere meter, ohm meter, tahanan, terus tegangan gitu ya. Itu sudah ada yang jual gitu, tinggal kita beli gitu. Tapi kalau pertanyaan kuesioner kan nggak ada kita beli, ya kan. Jadi kita harus create sendiri, lalu kita kalibrasi. Ya ini satu kualifikasi tadi. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini untuk mengkalibrasinya tadi gitu. Ya. Gitu. Nah, ini adalah contoh membuat kuesioner yang baik ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh membuat kalimat pertanyaan langsung, pertanyaan tidak langsung. Dengan adanya ERP, perusahaan Anda sedikit banyaknya akan memperoleh resistensi para pekerja. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini ada sedikit cerita, lalu bagaimana cara mengatasinya. Kalau ini langsung tanya. Nah, ini pertanyaan yang umum yang sifatnya multiple choice ya. Jenis kelamin Anda apa, unit kerjanya apa, pendidikan terakhir setingkat apa, gitu ya kan. Nah, itu. Terus pertanyaan informasi khusus ya seperti ini gitu. Nah, kalau pertanyaan itu kalau kuesioner itu mungkin yang bagus itu adalah identitas si narasumber itu sebaiknya dirahasiakan. Ada kuesioner yang misalnya contohnya, nah ini kayak di UPN sering nih ya, ada kuesioner misalnya menilai dosen gitu. Terus mahasiswanya kan jadi ragu kan, waduh aku disuruh menilai dosen nih. Kalau gue nilai jelek nanti jangan-jangan gue diapa-apain nih kan gitu kan. Kan mesti ada keraguan itu. Mestinya menilai dosen itu misalnya ya kan ada kuesioner gitu ya.
itu NIM sama nama nggak boleh dicantumkan. Jadi kayak semacam apa ya? Ya semacam surat kaleng. Kalau surat kaleng kan ancaman. Ini bukan ancaman. Jadi Pak ini gini 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 gini, anu ngajar gini 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 gini. Jadi identitas si ininya apa narasumbernya itu dirahasiakan gitu. Dengan dirahasiakan maka si narasumber itu dapat lebih leluasa untuk lebih jujur gitu. Ya kan? Waduh, gue mau jujur nggak enak nih. Ntar gue jujur, lo titik gue deh. Kan kalau nggak dirahasiakan kan begitu kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini berikutnya lagi pertanyaan fakta versus opini. Nah, ini hati-hati jangan sampai opini. Ya, terlalu banyak opini. Berdasarkan pengalaman Anda bagaimana implementasi. Nah, kalau itu mungkin masih meminta opini kita, ya kan? Nah, ini apa yang mendorong perusahaan sebenarnya antara fakta sama opini juga tipis ya. Beda tipis atau betis ya. Beda tipis. Apa mendorong perusahaan tempat Anda bekerja memilih SAP sebagai pendukung operasional perusahaan? Ini mungkin kalau yang ditanya orang kalangan bawah ya kan memilih SAP ya kan supply apa SAP itu apa perusahaan gitu ya lupa saya itu mungkin kalangan bawah bukan kalangan manajer ya nggak tahu gitu akhirnya menjadi opini ya kan tapi kalau yang di pimpinan atas kan dia tahu alasannya apa lainnya hati-hati jangan sampai pertanyaan tentang fakta tapi disampaikan kepada orang yang apa ya yang tidak berkompeten untuk menyampaikan fakta itu maka akan menjadi opini gitu loh misalkan begini uh, gini, menurut Anda dengan adanya vaksin Sinovac ini bagaimana gitu? Apakah 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 pemerintah sudah cukup membantu gitu? Nah, itu bisa kalau ditanyain ke tingkat bawah itu akan menjadi opini mungkin. Ya tingkat bawah anu Sinovac begini 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 misalnya atau vaksin yang murah ya. Oh gini 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 bikin saya apa demam misalnya gitu. Nah, itu opini tiap orang kan. Orang kan kondisinya beda-beda ya dengan vaksin A misalnya, entah Sinovac atau apa gitu ya. Ada yang demam, ada yang enggak. Kalau jatuh ke yang demam maka mengatakan orang itu demam. Jadi vaksin begini demam gitu. Jadi itu opini kan. Tapi kalau dilihat dari pemerintah, mungkin dia bisa fakta bahwa saya mengajukan fakta Sinovac ini karena alasannya ini murah sehingga sasarannya bisa segera tercapai ke seluruh masyarakat kan begitu. Ya kan? Nah, ini antara fakta sama opini itu beda tipis. Kalau pertanyaan fakta disampaikan ke orang yang kurang berkompeten, maka akan menjadi opini. Oke? Karena orang-orang tersebut nggak tahu faktanya apa, alasan sebenarnya apa. Nah ini hati-hati, ini akan jadi bias. Kalau anda nanti menganggap yang opini jadi fakta kan repot, ya kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi intinya seperti itu. Bahwa bahwa apa istilahnya bahwa kuesioner itu adalah instrumen gitu. Kan tadinya bingung ya. Wah, kuesioner itu instrumen. Pernah dapat semacam penataran gitu. Seminar ya. Seminar profesor siapa ya? Saya lupa orang Bali gitu. Ini pertanyaan ini adalah kuesioner ini adalah instrumen gitu. Saya masih bingung kok instrumen itu apa gitu. Setelah saya banyak baca, oh ternyata ini kalau diasosiasikan dengan orang yang riset ilmiah, eksakta, maka itu adalah multimeter atau ampermeter gitu ya kalau orang elektro, kalau orang kimia yaitu adalah pH meter, pengukur pH atau pengukur termometer gitu ya kan. Maka itu adalah instrumen gitu loh. Nah, orang sosial itu harus sekali lagi harus membuat dulu instrumennya gitu ya. Nah, sekarang gini, orang sosial membuat instrumennya. Oke, ini perbedaan ya riset jadi sosial ya dengan apa non eksakta dengan eksakta. Non eksakta atau orang sosial atau ekonomi membuat instrumen lalu apa instrumen itu kuesioner ya. Ada kalau saya ngomong sosial instrumen berarti asosiasi Anda kuesioner. Oke. Oke.
Orang non eksakta membuat instrumen atau kuesioner menanyakan ke responden ya. Terus jawaban responden itu diolah, selesai. Kalaupun ada perlakuan juga mungkin dikelompokkan. Misalnya gini, seorang guru pengen tahu metode X itu cukup efektif enggak untuk anak gitu. Maka diambil 40 orang, 40 anak, 20 anak menggunakan metode biasa diajarkan, 20 anak menggunakan metode X. Lalu setelah 1 semester atau 2 semester dilihat nilainya bagaimana gitu. Yang menggunakan metode biasa dengan menggunakan metode X, apakah lebih bagus menggunakan metode X? Nah, itu percobaan ya. Percobaan langsung kepada apa istilahnya, kepada lapangan ya, kepada responden. Itu sosial ya. Tantangannya di sosial, tapi instrumennya dibuat, ya kan? Kuesionernya dibuat. Sekarang kita lihat eksakta. Oke. Ya, kita lihat eksakta. Eksakta instrumennya udah ada. Voltmeter punya, ya kan? Voltmeter artinya udah ada, itu bisa dibeli lah gitu. Voltmeter punya, mau ngukur jantung juga, alat ukur rekam jantung juga ada, ya kan? Terus apalagi ECG, otak itu apa, gelombang otak itu ada, EEG ya kan, EEG. Rekam jantung EKG yang begini itu grafik-grafik itu juga ada, ya kan? Itu kalau ke bidang kedokteran. Pertanian pH, pengukur pH ada, pengukur suhu ada, kedokteran juga termometer juga ada yang jual lah istilahnya, ya kan? Voltmeter, ampermeter ada yang jual, ya kan? Itu semua ada yang jual. Jadi instrumennya udah tinggal pakai, ya kan? Tapi orang-orang eksakta, terutama teknik, itu harus membuat dulu prototipnya, ya. Jadi ya susah-susah gampang. Membuat prototip, misalnya saya mau meriset mengenai pesawat UAV. Sebelum pesawat UAV prototip itu jadi, saya belum bisa melakukan penelitian. Penelitian saya adalah pesawatnya jadi dulu, lalu pesawatnya saya uji. Perilakunya bagaimana, misalnya gitu. Itu yang saya laporkan ke dalam laporan penelitian. Paham ya? Tapi beda sama yang non eksakta tadi. Kita kembali lagi yang orang ekonomi. Orang ekonomi atau guru non eksakta ya, guru kan masih non eksakta ya, kependidikan itu non eksakta, tapi dia langsung ke masyarakat gitu loh, sosial, penelitian sosial. Nah, guru misalnya guru tadi 20 siswa metode biasa, 20 siswa metode X gitu diajarkan. Nah, itu selesai sudah, tinggal diolah datanya ya kan. Dia memperlakukan itu. Hanya mungkin ya sama aja sih. Mungkin dia juga butuh waktu 2 semester. Tapi kalau dan itu dijalankan selesai, mungkin bisa langsung berhasil. Tapi kalau teknik nggak bisa membuat pesawat. Lalu pesawatnya apa? Misalnya pesawatnya gagal, percobaannya gagal. Apakah itu berarti gagal? Belum tentu. Bisa saja prototip pesawatnya nggak kurang benar, kurang akurat, bisa saja, ya kan? Sehingga perilakunya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi itu tantangan-tantangannya ya. Jadi Anda harus tahu dulu tantangan-tantangan, kita mau riset apa, tantangannya apa gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ilmu komputer apa? Misalnya Anda menguji algoritma, Anda ciptakan dulu algoritma prototip ya, berarti Anda menciptakan dulu prototip algoritma, Anda ciptakan, lalu Anda uji dengan algoritma yang sudah ada. Misalkan Anda menciptakan program sorting, lalu ada algoritma sorting misalnya quick sort, lalu Anda ukur. Nah, mengukur itu di komputer sudah ada ya cara membandingkan waktunya. Anda bisa pakai stopwatch. Kalau pakai stopwatch kan kurang akurat ya. Makanya Anda harus menciptakan program pengukur waktu. Jadi program Anda dijalankan sorting sampai selesai waktunya berapa, terus program quick sort dijalankan selesai waktunya berapa. Jadi instrumen pengukuran kecepatan program tadi itu bisa Anda ciptakan juga gitu. Jadi Anda tidak hanya menciptakan program sorting ya kan untuk dibandingkan dengan quick sort, tapi Anda juga harus menciptakan juga program pengukur. Jadi program sorting itu dijalankan, program Anda itu akan mengukur selesainya kapan gitu. Ya, selesainya kapan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi yang di pertemuan 3 ya.
Nah, ini metode penelitian, sekali lagi ini ada metode penelitian proses ilmiah, metodologi ya, udah ini ya. Nah, ini menetapkan permasalahan itu kayaknya sudah ya, nih, sudah ya. Nah, ini bentuk bentuk ini skripsi, ini seminar ya, tugas dan uas gitu ya. Ini seminar, terus ini jurnal. Apa bedanya seminar sama jurnal? Itu adalah halamannya. Kemarin sudah saya jelaskan ya kayaknya ya. Gitu. Kalau di dalam seminar ini ada sekitar 6 halaman, kalau jurnal ini 2 kolom, 20 halaman itu sudah banyak sekali. Tapi rata-rata jurnal itu 2 kolom ya. 2 kolom seperti seminar itu kalau nggak salah 12 sampai 15 halaman. Jarang yang 20 halaman, 20 halaman itu kayaknya satu kolom tuh. Tapi ini saya dulu nulis ini waktu S3 kayaknya berarti saya pernah menemukan satu jurnal. Ada memang satu jurnal yang 2 kolom 20 halaman. Wah, sangat banyak banget ini. Ya. 20 halaman 2 kolom tuh. 2 kolom itu hurufnya fontnya kalau nggak salah 10. Kalau nggak salah 10. Ya. 10 kali di dalam tabel itu 8. Ya. Kalau dia tabel, tulisan di dalam tabel itu 8. Itu kalau dua kolom. Jadi fontnya 10. Fontnya 10 terus judul subbab atau pasal, subbab ya atau pasal itu 12. Ya, itu. Ya. Ini 2 kolom. Oke. Nah, ini kategori penelitian ada basic riset, riset terapan, evaluasi, riset development, riset aksi, ya. Terus cross sectional riset kejadian dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang, ya kan. Ini biasanya penelusuran karena kemarin saya juga ada cerita ya ini. Ini penelusuran mengenai apa contohnya kemarin itu adalah kecelakaan pesawat ya. Kecelakaan pesawat atau begitu ada kecelakaan pesawat maka KNKT keselamatan transportasi ya kan itu akan melakukan cross sectional riset. Jadi kejadian sekarang terus yang tahun lalu kayak apa riwayat pesawat itu pertama kali dibuat bagaimana terus penggantian spare partnya bagaimana gitu sampai ditemukan keanehan-keanehan apakah spare part gitu terus pilotnya bagaimana psikologi pilotnya bagaimana latihan pilotnya bagaimana gitu ada ya yang kasus di Amerika Malaysia itu ternyata pilotnya itu ada misalnya temperamen atau apa gitu ya kalau salah yang di Malaysian Airline ya itu MAS itu yang hilang itu selain ada juga ikut terlibat terorisme gitu ya seperti itu. Halo, apa aku ngajar kenapa? Iya iya aku ngajar bentar. Iya 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 yuk 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 bentar ya ini ada info. Bentar. Bentar ya. Ini saya juga harus mantau anak saya juga. Yo,
Bentar ya. Berikutnya lagi longitudinal riset, yaitu riset yang berdasarkan historical data yang diolah. Ya. Nah, ini teori korespondensi. Mana? Oh ini. Penelitian berdasarkan metode, yaitu ada kuantitatif, kualitatif. Karena kemarin sudah ya, saya singgung. Kuantitatif itu kita kuantitatif, biasanya kuantitatif itu biasanya pakai angka. Ya, berbasis angka. Berbasis angka berarti dia berbasis statistik, ya, pakai statistik, hampir pasti pakai statistik, minimal statistik deskriptif, ya, kuantitatif. Jadi ngomong kosong kalau kuantitatif nggak pakai statistik. Lalu kualitatif itu ada tekniknya, saya nggak mendalami riset kualitatif, oke. Tapi untuk computer science kita tidak menggunakan jenis kualitatif tapi kuantitatif, ya, seperti itu. Nah, ini macam-macam, ada korelasional, ada kausal, ada eksperimental, ya kan, single subject research, ya. Ini macam-macam yang kuantitatif. Oke. Nah, ada lagi teori korespondensi. Nah, ini kaitannya apa ya? Untuk menyimpulkan sesuatu, Anda harus sesuai dengan faktanya, gitu ya. Ini statement. Ini biasanya nanti dikaitkan dengan kesimpulan, ya. Statement. Kesimpulan itu kan pernyataan peneliti, ya kan? Oh ada hubungan antara narkoba dengan kemunduran belajar, misalkan begitu, ya. Misalnya antara narkoba dan kemunduran belajar. Terus ada hubungan kalau datanya acak, gitu, semakin acak maka workshop juga akan semakin lambat, misalnya gitu. Tapi ada hubungan kalau datanya sudah urut, workshop itu langsung selesai. Jadi tidak ada iterasi, gitu. Tidak memerlukan iterasi. Nah, ini statement Anda kan, kesimpulan. Tapi di faktanya ini harus ada. Fakta itu adalah hasil percobaan. Ya, kalau di kita ilmu komputer itu hasil percobaan. Jadi hasil percobaan itu mendapatkan fakta-fakta baru. Jadi contohnya gini, saya menciptakan, kalau di robotika Anda menciptakan robotnya atau pesawat UAV-nya, terus Anda perlakukan, misalnya apa, pesawat UAV-nya itu apa? Oh, diterbangkan pada cuaca yang ekstrim, misalnya yang berangin, ya anginnya kencang gitu. Nah, itu fakta. Faktanya bagaimana hasilnya, apakah dia mudah terbang, terus sayapnya patah atau tidak, dan seterusnya, ya kan. Nah, ini di sini statement ini nanti Anda berikan kesimpulan. Oh, di UAV ini kalau saya pakai bahan apa, misalnya bambu, sayapnya mudah patah, tapi kalau bahan yang lain itu tidak, misalnya gitu. Ya, seperti itu. Ini kaitannya untuk membuat kesimpulan. Jadi jangan sampai menyimpulkan sesuatu yang di percobaannya nggak ada, gitu. Ya. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Pengertiannya itu sebenarnya, ya. Jadi saya tidak ingin apa di dalam penelitian ini membebani Anda apa ya. Intinya dari penelitian, metode penelitian ini Anda punya wawasan bagaimana cara membuat proposal. Ya. Jangan sampai, saya pernah tahu ya, pernah dengar di Facebook, kalau nggak salah di Facebook saya ingat. Ada mahasiswa UPN punya pertemanan dengan saya di Facebook, lalu dia keluh kesah ke halaman Facebook. Biasa kan orang, aduh galau nih gue ke perpustakaan kok enggak tahu apa yang gue kerjain gitu. Jadi orang itu sudah di perpustakaan tapi galau. Galaunya kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan di perpustakaan itu, tetap blank. Nah, yang seperti ini jangan sampai terjadi. Kalau Anda sudah tahu metode riset, dari rumah naik angkot saja menuju ke perpustakaannya, anggaplah perpustakaannya offline ya, jadi bukan online ya. Anda naik angkot ke perpustakaan gitu, perpustakaan X gitu, pengen baca bukunya karena online-nya nggak ada,
begitu naik angkot itu Anda sudah punya bayangan apa yang harus Anda lakukan. Anda sudah bisa membuat semacam daftar belanja lah gitu. Daftar tas, daftar to-do yang harus dilakukan. Gitu. Oh, habis ini saya melakukan ini, tinggal di sana nanti ada tinggal ini. Jadi udah pasti padat karya. Padat karya itu ada saja yang dikerjakan. Jadi nggak ada lagi kata galau. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini sebelum saya akhirin, saya belum screenshot ya. Nyaris lupa. Oke, saya dulu. Dia pernah bilang. Wah, 6 sekarang tanggal 30 ya. Oke. Alhamdulillah ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Filin apa nih? Ada pertanyaan? Halo Pak. Belum sempat isi apa absen di ininya? Iya Pak. Waktu di mananya? Di lead. Iya. Jujur aja kalau di lead saya nggak ini ya, nggak agak-agak gaptek, tapi yang jelas sudah saya isikan di absen yang di ininya, yang di dosen. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Yang ini absen yang hari ini. Absen kapan? Ini Mas Rizky ini. Yang belum sempat isi ini absen hari ini apa absen kapan? Ya Pak, saya juga hari ini ada absen, tapi sampai jam 9 Pak. Nggak apa-apa, nanti saya isi yang di ini aja, yang di aplikasi ini, yang di aplikasi si akad gitu. Jadi sistem akademik, jadi bukan yang di lead gitu. Sebenarnya yang di lead itu jujur aja nggak ada kaitannya sama yang di ini, ya, yang di si akad. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, nanti kalau nanti akan saya coba omongin ke Pak Jayanta deh ya, atau ke Bu Yuni ya gitu ya, untuk membuat ini. Jujur aja saya gaptek ya membuat absen. Saya pernah membuat absen itu, tapi mahasiswa katanya tetap nggak bisa masuk lah. Lah kok saya udah buat absen kok mahasiswa nggak bisa masuk gitu. Makanya akhirnya saya jadi nggak pede gitu membuat absen itu. Pilih gitu. Oke. Saya langsung absen aja langsung di aplikasi itu. Terlalu banyak aplikasi, saya terlalu mikir cara menggunakannya. Belum ini saya ngajar juga di kampus lain. Alah, nggak malas gitu jadinya ini, pusing jadi. Oke ya, itu aja dulu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.